Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fatima dari 10 TITL 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 10 soal Microsoft Excel. Yang pertama, workbook dan worksheet. Jelaskan perbedaan mendasar antara workbook dan worksheet pada Microsoft Excel. Jawabannya, workbook buku kerja adalah file keseluruhan yang disimpan di Excel yang dapat berisi banyak lembar kerja. Lembar kerja adalah satu halaman atau tab di dalam workbook tempat Anda memasukkan lembar kerja dengan data. Yang kedua, formula vs fungsi. Apa perbedaan antara formula dan fungsi dalam Microsoft Excel? Berikan masing-masing satu contoh penggunaannya. Jawabannya, rumus formula adalah ekspresi yang Anda ketik sendiri dimulai dengan tanda sama dengan untuk melakukan misalnya penjumlahan. Contoh, A1 tambah B1. Fungsi adalah rumus yang sudah ditetapkan sebelumnya dan disediakan oleh Excel untuk menyederhanakan perhitungan kompleks. Contohnya, sum dalam kurung A1 bagi B10. Yang kedua, referensi sel. Jelaskan apa yang dimaksud dengan referensi sel relatif, referensi sel absolut. Berikan contoh situasi kapan Anda harus menggunakan referensi absolut dengan tanda dolar. Jawabannya, referensi sel, alamat sel akan berubah secara sel lain. Contohnya, jika A1 tambah B1 di C1 disalin ke C2, rumusnya menjadi A2 tambah B2. Referensi sel absolut. Nomor sel tetap tidak berubah dari rumus utama menggunakan tanda dolar sebelum kolom dan atau baris. Contohnya, A1 tambah B dolar 1. Situasi penggunaan absolut sangat menghitung diskon atau pajak yang tetap. Misalnya, tarik pajak di sel F1 untuk beberapa baris data penjumlahan. Rumus seperti C2 dolar F dolar 1 memastikan sel F1 tetap dirujuk. Yang keempat, fungsi pencarian. Jelaskan penggunaan dari fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Sebutkan argumen kata fungsi wajib dalam penulisan situasi sintaks rumus VLOOKUP. Jawabannya, VLOOKUP mencari nilai dalam kolom secara vertikal, HLOOKUP mencari nilai baris pertama secara horizontal. Argumen wajib VLOOKUP. Yang pertama, lookup value. Yang kedua, tabel array. Yang ketiga, col index num. Yang keempat, range lookup. Yang kelima, fungsi logika. Bagaimana cara kerja fungsi if bertingkat? Berikan contoh kasus di mana fungsi bertingkat sangat diperlukan. Jawabannya, fungsi ini bekerja dengan mengevaluasi kondisi pertama. Jika benar, ia mengembalikan nilai tertentu. Jika salah, ia melanjutkan untuk mengevaluasi fungsi f keduanya dan seterusnya yang ada di dalam argumen value if false atau value if true sebelumnya. Contoh kasus, menentukan nilai siswa berdasarkan skor. Jika skor 90 nilainya A, jika skor 70 nilainya B, jika skor 70 nilainya C. Pivot tabel. Apa yang dimaksud dengan pivot tabel? Jelaskan keuntungan utama menggunakan fitur ini dalam proses menganalisis kesimpulan data yang sangat besar. Jawabannya, pivot tabel adalah fitur canggih di Excel yang memungkinkan Anda meringkas, menganalisis, mengekspresikan, dan menyajikan data jumlah besar dengan cepat. Keutamaan utama, analisis cepat, merangkum ribuan baris data menjadi laporan yang ringkas. Fleksibilitas, mudah mengubah tata letak laporan, memutar untuk melihat data dari berbagai perspektif, misalnya berdasarkan wilayah, produk, atau bulan. Identifikasi tren, membantu mengidentifikasi pola tren wawasan dalam data besar dengan mudah. Yang ketujuh, visualisasi data. Kapan waktu yang paling tepat untuk dan grafik lingkaran dalam mengevaluasikan data di Excel? Jawabannya, grafik batang paling tepat digunakan untuk membandingkan nilai antar kategori tertentu, misalnya penjualan produk yang berbeda, populasi kota, atau nilai siswa di kelas. Grafik garis paling tepat digunakan untuk menunjukkan tren atau perubahan data dari waktu ke waktu, misalnya pergerakan harga atau pertumbuhan penjumlahan tahunan. Grafik lingkaran paling tepat digunakan untuk menampilkan proporsi atau persentase bagian dari keseluruhan. Contohnya,
pangsa pasar produk, alokasi anggaran, atau komposisi demografi. Yang ke-8, validasi data. Mengapa fitur data validation penting untuk menggunakan saat membuat form pengisi data tabel input data? Jawabannya, pentingnya fitur ini adalah membantu mencegah kesalahan input data dengan membatasi jenis data atau nilai yang dapat dimasukkan pengguna ke dalam sel tertentu. Ini memastikan integrasi data dan mengurangi kebutuhan atau koreksi data di kemudian hari. Yang ke-9, conditional formation. Jelaskan fungsi dari conditional formation pada Excel dan berikan contoh penerapan dalam mengelola data, misalnya data penjualan atau nilai siswa. Jawabannya, fungsi ini menginginkan Anda menyorot data penting, menonjolkan pola, dan menganalisis data dengan cepat secara visual. Contohnya sederhana, mengubah warna sel menjadi merah jika nilai di bawah rata-rata. Contoh penerapan data penjualan secara otomatis mewarnai sel penjualan bulanan menjadi hijau jika target penjualan tercapai, dan merah jika tidak dapat tercapai target. Data nilai siswa mewarnai sel nilai menjadi merah jika nilai di bawah KKM atau standar kelulusan, dan hijau jika di atasnya. Yang ke-10, penyelesaian masalah. Sebutkan dan jelaskan minimal 3 jenis pesan error yang sering muncul menggunakan rumus di Excel beserta penyebabnya utama mengulangnya pesan tersebut. Jawabannya, diff terjadi ketika sebuah rumus mencoba membagi angka dengan 0 atau dengan sel yang kosong. Value terjadi ketika jenis argumen atau operan yang salah digunakan dalam rumus. Misalnya, mencoba melakukan operasi matematika pada teks. Ref terjadi ketika rumus merujuk pada sel yang tidak valid, seringkali karena sel atau rentang sel yang dirujuk telah dihapus atau ditimpa oleh data lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.